Shalom saudara, satu kehormatan kalau saya boleh kembali hadir di Surabaya ini. Ini adalah pertemuan kedua ya. Lebih dari apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, menyenangkan Tuhan adalah hal yang paling utama. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendakmu, menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di renungan hati ini, kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendakmu. Engkau ciptakan aku untuk menyenangkanmu sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkanmu selalu. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Bapak Ibu saudara sekalian, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Di dalam bahasa Ibrani, kata kesia-siaan di situ adalah hebel. Ya, Bapak Ibu tidak usah lihat makalah, sebab tidak mungkin kita bisa membahas semua isi makalah yang cukup tebal dengan huruf Arial Nero spasi 1 ini, saudaraku, ya, 24 halaman. Jadi Bapak Ibu cukup melihat saya akan mengekstrak atau mengambil inti dari apa yang termuat di dalam makalah ini dan menambahkan hal-hal yang tidak ada di dalamnya. Ya, makalah ini bisa Bapak Ibu bawa pulang, tetapi muka saya tidak boleh dibawa pulang. So, sudah cukup keep lihat muka saya, ya. Yang penting Bapak Ibu menangkap sesuatu
yang menginspiring saudara dan bisa mengubah gaya hidup, cara hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kata Hebel, ya, kata Hebel di sini saudara, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris vanity, vapor, vanity, ya, Hebel. Dalam bahasa Ibrani kira-kira begini tulisannya saudara. Itu artinya saudara, sesuatu yang kurang penting dibanding dengan sesuatu yang lain yang lebih berharga. Jadi bukan tidak penting sama sekali, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang dikatakan sebagai Hebel ini. Tetapi kata Hebel juga bisa berarti gumpalan cair kecil yang melayang-layang di udara seperti uap panas. Seperti uap panas. Jadi kalau saudara memasak air itu ada uapnya. Nah, ini Hebel. Ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, hidup kita seperti uap, saudara. Kata Hebel juga bisa diterjemahkan nothingness, tidak ada nilainya, atau perishableness. Artinya berkeadaan bisa binasa. Anda tahu siapa yang mengucapkan Hebel ini? Raja Israel, anak Daud yang bernama Salomo. Yang telah mengecap kenikmatan dan kenyamanan hidup lebih dari manusia pada zamannya. Kekayaannya yang berlimpah, permata emas berlian yang tidak terukur, tidak ternilai, tidak terhitung, kesohoran namanya, sampai ratu dari selatan jauh-jauh untuk bertemu dengan sosok ini, untuk mendengar hikmatnya. Juga seorang yang menikmati kepuasan karena memiliki banyak istri dan gundik-gundik. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Semua yang dilakukan manusia di bawah langit sia-sia. Bukan tanpa alasan kalau orang berhikmat yang memiliki hikmat Allah, yang ketepatan hikmatnya tidak diragukan, bisa mengatakan Hebel. Tentu saudara kita memandang kata ini dengan perspektif yang benar. Jadi setelah seseorang menikmati segala kemewahan, kepuasan makan, minum, kuliner, seks, finally he say Weber, Venli. Akhirnya dia berkata, sia-sia saudaraku. Ini harus dilihat dari konteks kehidupan manusia yang telah jatuh. Kehidupan yang dimiliki manusia hari ini di bawah kolong langit adalah kehidupan yang telah meleset dari kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Ini bukan hidup ideal. Ini bukan kehidupan standar yang Allah maha bijak, maha cerdas ciptakan. Tentu Allah sebagai seorang creator, seorang pencipta dengan nilai-nilai estetika yang sempurna, dengan kecerdasan yang sempurna, tidak menciptakan bumi dengan keadaan seperti yang kita miliki hari ini, saudara. Kalau yang berbicara ini seorang yang gagal hidup, yang tidak memiliki kehidupan ekonomi yang baik, kita bisa tidak percaya, saudara.
Tetapi kalau yang berbicara ini seorang bangsawan yang memiliki segala sesuatu dan diakui sebagai firman Tuhan, kita harus consider, kita harus mempertimbangkan, saudara. Kita harus mempertimbangkan dengan serius hal ini. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dulu dalam pikiran kita, bahwa kehidupan yang dimiliki manusia di bumi ini bukanlah kehidupan yang ideal. Nah, kesesatan banyak orang Kristen, saudara, ketika orang Kristen tidak memahami kebenaran Injil, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudara, harus diperhatikan. Ini ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Manusia jatuh dalam dosa, saudara. Maka mulai sejak itu kehidupan manusia tidak ideal. Bumi menumbuhkan onak dan duri, saudara. Karakter manusia menjadi rusak. Memang pada waktu itu mulai terbelah antara keturunan orang benar dan keturunan orang yang tidak benar. Tapi di Kejadian pasal 6, keturunan orang benar yaitu anak-anak Set yang disebut anak-anak Allah, kawin campur dengan anak-anak manusia yaitu keturunan Kain. Kenapa Set disebut anak-anak Allah? Sebab mereka masih hidup dalam pimpinan roh Allah. Dan Roma 8 ayat 14 mengatakan, 12-14, orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau tidak dipimpin, tidak dipimpin, tidak diagu oleh firman Tuhan, dia bukan anak Allah. Agu. Ini dalam bahasa Yunani artinya berjalan dalam kehendaknya. Bukan sekedar berjalan menuruti hukum. Kalau hanya menuruti hukum, tidak perlu Tuhan Yesus. Banyak orang baik yang memiliki moral dan kesantunan yang baik, saudaraku. Tetapi orang-orang yang telah terpisah dari Allah ini, orang-orang yang tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Tidak bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Atau kalau meminjam ucapan Petrus, tidak mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Manusia semua telah tertulari sinful nature, not divine nature. Sehingga manusia, saudaraku, tidak akan bisa hidup ideal, membahagiakan sesama, bahkan membahagiakan diri sendiri. Coba Bapak Ibu, sekaya apa sih orang bisa bahagia kalau karakternya buruk? Coba saudara. Tidak mungkin suasana jiwa terpisah dari karakter, saudaraku. Ini bukan berarti manusia tidak bisa bahagia, bisa. Bahagia dalam ukuran tertentu. Kalau manusia itu berkarakter baik, kerja keras, rajin, giat bekerja, bersosialisasi dengan masyarakat baik, tidak serakah, dia bisa bahagia, bukan tidak bahagia. Tetapi kebahagiaan standar Allah tentu lebih dari itu, saudara. Nah, kalau kita lihat Salomo, kurang apa hebatnya? Nah, Bapak Ibu, manusia tidak menikmati kehidupan yang ideal. Ya. Lalu Allah memanggil satu sosok yang bernama Abraham. Abraham kenapa disebut bapak orang percaya? Ini istimewa sekali, saudara. Sebab kehidupan Abraham adalah pilot project. Pilot project, proyek percontohan dari orang yang dipanggil Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati, itu tidak menunjuk berkat jasmani, tapi menunjuk berkat salib, keselamatan. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula.
Jadi jangan dipahami naif, jangan dipahami dangkal, jangan dimengerti secara miskin. Keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu bukan keselamatan, itu buah keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Jadi orang yang pasti nanti selamat, itu orang yang hari ini pun nampak gejalanya, nampak buahnya, nampak simptomnya. Nggak mungkin orang yang hidup dalam dosa boleh percaya dirinya selamat. Justru ketika saudara berkata, aku orang percaya, you have to prove your faith. Anda harus membuktikan imanmu. Nah, Bapak Ibu, iman macam apa yang harus kita miliki? Abraham. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Roma, orang dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti perbuatan baik tidak perlu. Orang Kristen memang bukan hanya berbuat baik, tapi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Seperti Abraham. Abraham itu ekstrim, fanatik terhadap Tuhan. Ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Even, bahkan, sekalipun dia tidak tahu negeri yang hendak dituju. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Ur Kasdim itu lembah Sumeria, lembah yang paling subur pada zamannya. Kota yang paling metropolis pada zamannya, saudaraku. Tidak ada daerah dan wilayah lebih subur dari Ur Kasdim. Di luar Ur Kasdim padang gurun, padang belantara. Betapa konyolnya Abraham harus keluar Ur Kasdim. Dan dia tidak pernah tahu negeri yang hendak dia tuju. Makanya ada satu lagu Protestan itu bagus, saudaraku. Yang judulnya Tersembunyi Ujung Jalan. Ingat ya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Ya, saya tidak tahu apakah Anda sekarang sedang ada dalam perjalanan itu, OTW itu, on the way. Atau Anda hanya hidup menjalani hidup, sekolah, kuliah, kerja, menikah, kawin, punya anak, membesarkan anak, anak gede cariin menantu, punya cucu, ngurus cucu, mati. Seperti ini, kasihan. We have to know what is the reason we live. We have to know what the reason we live. Kita harus tahu apa alasan kita hidup. Kalau cuma begini, maaf, lebih baik kita jadi monyet maksudnya. Sebenarnya penjelasan awal saya tadi itu di satu makalah yang tidak di situ. Judulnya Ketragisan Hidup. Ketragisan hidup judulnya. Ada tanya dalam gelisah di hati, untuk apa aku ada di bumi ini? Bak uap sekejap, bunga rumput pagi yang akan layu di sore hari. Malam gelap, padang gersang dan tandusnya, cerita tragis kehidupan manusia.
Mereka yang dicinta berpulang tak kembali lagi. Tuhan, hantarlah langkahku sebelum usai hariku, untuk memahami rencanamu di dalam taman hidup. Tuhan, celihkan batinku untuk mengerti hatimu, agar ku tunaikan semua yang Bapa ingini. What is the reason we live? Jadi setiap kali Anda menikmati sukacita dengan keluarga, tolong ingat satu kalimat tanpa mengurangi kebahagiaan itu. Mau dengar? Pesta akan berakhir. Di tengah-tengah sukacita hidup saudara, ucapkan kalimat ini dalam hatimu, semua akan berakhir. Tapi juga ketika Anda dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam masalah berat, katakan juga, semua ini akan berakhir. I tell the truth, sir. Ini realistis. Jangan Anda berpikir, Pak Elas ngomongnya utopis, langit baru, bumi baru, surga melulu. Ini realitas. Lagi pula Anda tidak pernah tahu kapan Anda mati. Nah, kita nggak ngerti kenapa gereja tidak berbicara keras hal ini. Seakan-akan dunia itu rumahnya. Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. The world is not our home. Dunia bukan rumah kita. My kingdom is not the world. Doesn't come from the world. Bukan datang dari dunia ini. Nah, kita sudah jelas mendengar firman, jelas Tuhan berbicara begitu. Kok kitanya nggak ngerti? Dan jujur ngomong, saya baru 6 tahun ini bertobat. Dari umur 17 tahun saya melayani, Pak. Dari dosen, jadi rektor, jadi ketua yayasan, jadi pengkhotbah sana sini, saudara. Tapi begitu saya dicelekkan Tuhan baru, I was wrong, saya salah. Makanya kenapa saya jalan keliling seperti hari ini. Ini kebetulan di Surabaya mungkin banyak pendukung, ya ada pendukung. Kalau di wilayah lain, saudara, kita biayai semua. Dan satu hal dicatat, saya tidak akan membuka cabang dimanapun kecuali Jakarta. Saya mendukung saudara buka gereja, supaya saya jangan jadi kompetitor. Kalau Jakarta saya harus ada jemaat yang kuat, SDM, kuat duitnya. Supaya saya bisa menjadi guru. Maksud saya jadi asisten guru agung Tuhan Yesus untuk memberitahukan kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu ini sebagian besar atau hampir semua orang-orang yang sudah salah asuh. Yang dikhotbahkan di TV, di radio, di mimbar-mimbar gereja rata-rata meleset. Bukan kita nggak butuh makan minum, nggak butuh berkat Tuhan. Anda anak Tuhan, Bapakmu sudah tahu kamu membutuhkannya. Kalau hanya untuk makan, minum, kesehatan, you tidak perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Orang kafir pun bisa diberkati kalau tanggung jawab. Anda harus jadi orang yang memiliki cara berpikir bangsawan surgawi. Nah, untuk itu kita ada di sini berbicara ini. Dan setelah itu Anda akan frustasi. Anda akan frustasi melihat begitu banyak pengajaran yang sebenarnya bukan Injil yang murni. Maka di Jakarta kami membuat seminar yang judulnya menemukan Finding the Lost Christianity, menemukan kekristenan yang hilang. Sebenarnya hanya untuk 600 orang, saudaraku. Dan biasanya kami tidak membuat seminar yang mahal sampai 600.000 ya, 650.000. Tapi uang itu pun bukan untuk kita loh, untuk hotel. Masih defisit 150 jutaan. Kita keluar. Kita mau jaring orang-orang yang menengah ke atas yang tidak mau ke gereja. Oke, you datang. Mau tahu Kristen yang hilang itu apa? Tapi saudara,
masih 1,5 bulan sudah habis tiket. Jadi kalau saudara tanya, udah habis. Dari Bandung, dari Surabaya, dari Manado, dari Pontianak, dari mana-mana juga udah sorry, say sorry. Dari 600 dijebol lagi 700. Nanti kalau orang-orang dekat saya minta di bagian belakang ya. Di daftar yang bagian belakang. Supaya tamu-tamu kita depan. Itu kan ada kursi, ada meja gitu Pak ya. Jadi ya hotel mahal saudara. Untuk kelas Borobudur saudara. Tapi saudara, 600 baru 1 bulan ya Pak, udah habis tiketnya. Tapi 1 hari kelak saya akan datang ke sini, enggak usah pakai tiket, saya khotbahkan ini, the lost Christianity, finding the lost Christianity. Oke, you have to trust me, you percaya saya bahwa Anda tidak menghadapi guru palsu. Dan saya tidak punya kepentingan untuk mengarahkan Anda ke gereja mana, bahkan ke arah gereja saya sendiri. Enggak, saya tidak membuka gereja di Surabaya atau dimanapun. Sejauh ini tidak diberi Tuhan perintah untuk itu. Tapi Anda harus mengerti kebenaran ini. Abraham ini pilot project Tuhan. Yang di dalam Ibrani pasal 11. Coba kita membaca, karena ini inti. Pak Beni tolong bacakan Ibrani pasal 11 dari ayat 8 Pak. Ibrani 11 mulai ayat 8. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia tidak tahu tempat yang dia tuju. Terus? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan yang ini. Banyak orang berpikir bahwa Abraham itu dan keturunannya repot, gaduh, resek dengan tanah Kanaan yang sekarang jadi perebutan Mahmud Abbas dan Benyamin Netanyahu. Sehingga Gaza bergolak. Saudara harus melihat ada 2 tanah perjanjian. Yang pertama, tanah perjanjian yang tidak ada di bumi ini. Ayat berikutnya dibaca dulu Pak. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kota yang memiliki konsep dalam bahasa aslinya. Konsep dirancang. Pasti nggak ada banjir dan tsunami. Terus? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini yang dicari Abraham. Ayat sebelumnya Pak. Ayat 9. Karena Sebelumnya. iman. Sebelumnya Pak, ayat sebelumnya. Before, ini kan sesudahnya. Ayat 8 deh. Ayat 7. Ayat, oke, 7. Sebelum ayat ini. Ayat 8 loh, 8. Ayat Oke, sorry, 8. Karena iman Abraham taat. Ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Milik pusakanya, bukan pusaka siapa-siapanya. Terus? Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oke, 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Iya, dia tetap sebagai orang asing di bumi. Bahkan kalau sudah membaca sejarah Abraham, ketika istrinya Sarah meninggal, dia diberi gua Mahpela, dikasih tanah gratis oleh orang-orang Kanaan. Dia menolak, dia membeli. Dia bisa berkata, memang tanah ini diberikan kepadaku oleh Tuhan. Tidak, dia tidak menerima itu. Dia tetap berlaku sebagai orang asing, terus? Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Di Ishak kemah, dan sebentar, Yakub. ini kata-kata yang punya makna. Di kemah, Abraham sudah tinggal di Ur Kasdim, dan dari penemuan arkeologi di situ sudah saya tulis juga.
Itu lembah Sumeria itu sudah merupakan lembah metropolis yang rumahnya sudah bentuk tembok. Udah metropolis. Tapi Abraham tinggal di kemah. Makanya sejarah dunia mencatat bahwa orang Yahudi punya nenek moyang itu bangsa nomaden. Nomaden itu bangsa pengembara. Aslinya tidak. Kalau membaca Alkitab ini bukan bangsa pengembara. Dia bangsa yang sudah beradab, berbudaya tinggi dari lembah Sumeria. Dia jadi tinggal di kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi janji yang satu itu, yaitu kota yang memiliki konsep dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi kalau banyak pendeta dan orang Kristen hari ini bicara berkat Abraham, materi itu sangat salah. Tidak usah berkat Abraham. Orang non-Kristen pun bisa berlimpah. Dan kenyataannya di dunia ini orang-orang kaya bukan orang Kristen. Dan bukan orang benar kalaupun dia Kristen. Itu berkat salib yang membuat saudara dan saya dimungkinkan masuk negeri itu. Amin. Ini yang benar saudaraku. Harus dirubah konsepnya. Bukan kita mau mencela, menjolimi atau membuli banyak pendeta atau gereja. Memang salah. Jadi kalau orang berkata, Pak Eras kalau khotbah mencela gereja lain. Aku tidak mencela, itu sudah tercela. Memang orang gak suka dengar, betul gak bro? Tuhan itu rohani banget. Nanti saya kasih penjelasan. Yuk jangan berpikir dengan alam pikir orang Yahudi. Jangan punya thought. Apa cara berpikir Judaism thought. Cara berpikir Yahudi. Yang memang orientasi berpikirnya bumi ini tanah Kanaan, susu dan madu. Itu orang Yahudi, bapaknya sendiri, bapak nenek moyangnya. Tidak mempersoalkan itu. Ini prinsip loh Pak. Sangat prinsip. Fundamental. Sangat fundamental. Anda jangan berpikir kalau saya sudah ngomong begini lalu pikiran kita surga melulu. Kita kerja keras. Saya ini pendeta tapi saya berbisnis. Kerja keras. Sebelum berangkat ke sini di hotel aja masih ngomong soal bisnis. Udah berangkat. Oke, saya mau seminar, saya ngomong lagi. Kerja keras. Anda tahu Abraham itu pekerja keras. Dengan 318 orang dia bisa mengalahkan Raja Kedorlaomer. Kalau dia seorang yang hanya duduk, makan, minum, tidur, dia bukan orang yang ahli perang. Bukan orang kuat secara fisik. Abraham itu pekerja keras. Loh kita kok mau tenang, nyaman, berkat Abraham dicurahkan. Itu salah. Akhirnya kinerja orang tidak benar. Mestinya kita kerja keras, tunggu berkat Tuhan. Berkat Tuhan gak usah ditunggu, salah, lu pungut. Siapa yang rajin banyak, gak rajin sedikit. Jangan pakai acara pendeta mendoakan supaya lebih banyak atau dipermudah. Kalau Tuhan mempermudah rezekimu, Tuhan jahat merusak moral karaktermu. Tuhan membuat sama, dia memberi hujan kepada orang jahat dan orang yang benar. Memberi matahari kepada orang baik, orang gak baik. Betul gak saudara? Betul gak saudara? Yang benar tuh begini Pak. Makanya kalau Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, Bapak Ibu sampaikan juga kepada orang lain. Ya, jangan Anda salah mengerti loh, saya tidak mengarahkan Anda keluar dari gereja itu. Tetap di gereja itu silahkan. Kalau bisa hamba Tuhannya pun diingetin. Om, tante kayaknya mesti begini loh kebenaran. Tapi jangan pakaikan nama saya, nanti rusak nama saya. Kata Pak Era, akhirnya saya dimusuhi banyak pendeta. Seperti selama ini kan, Pak Eras itu sesat, anti perpuluhan. Saya tidak pernah bilang anti perpuluhan, di internet mau muncul. Saya berkata bahwa everything we have belongs to God. Kalau orang Yahudi pakai 1/10, kita pakai 100%. Kamu bukan milik kamu sendiri kata Alkitab, betul nggak? Jadi kalau you pakai hitungan 10% ya nggak apa-apa.
Nah kalau 10% aja kamu nggak ngasih, gimana dengan yang lain? Tapi jangan berpikir kalau sudah memberi 10%, 90 aku berpunya ya. Itu salah. Itu yang saya terlarang. Makanya di gereja yang saya gembalakan jangan ikut-ikut. Enggak pakai kolektor yang dijalankan. Kotak di belakang, bukan di depan. You ngasih silakan, nggak ngasih silakan. Yang penting hatimu. Makanya orang ada yang berkata begini, ikut Pak RS itu enak. Dia nggak mata duitan. Dia nggak mengajarkan perpuluhan. Dia tidak tahu saya lebih berbahaya dari pendeta yang mengajarkan perpuluhan. Saya nggak rogoh dompetmu, saya rogoh jiwamu, rogoh hatimu. Kamu harus berikan semua untuk Tuhan. Toh nggak lama di dunia ini. Lalu kalau you membela Tuhan emang jadi miskin. Tidak pernah orang yang membela Tuhan menjadi miskin. Saya punya kesaksian banyak tapi nggak perlu ceritain. Yang penting hari ini saya eksis oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan karena kita meresponi hidup dengan bijaksana, kerja keras, bisnis dengan sungguh-sungguh saudara sekalian. Ya. Anda bisa mengerti? Kalau saudara bisa dia terbuka, lalu bisa fokus langit baru bumi baru, selesai. Penderitaan itu nggak lama. Nggak lama. Oleh sebab itu kita jangan berpikir dengan Judaism thought, berpikir dengan pola berpikir apa? Ya, Yahudi, susu, madu, tanah Kanaan, itu mah bumi, earthly, duniawi. Emang kita nggak butuh Pak? Ya kita butuh, makanya kita kerja keras bro. Emang Pak Eras nggak berdoa? Ya Tuhan mengajarkan doa itu bukan permintaan, doa itu dialog. Nah saya ajarin doa itu apa, nanti ngomong lagi apa itu doa. Makanya konstruksi berpikirnya harus benar dulu. Kalau konstruksi berpikirnya tidak benar, ya susah. Tapi firman Tuhan mengatakan mintalah akan diberikan. Diberikan bukan dikabulkan. Bukan ya DT-seta atau genesetai. Lihat bahasa aslinya. Lalu lihat kalimat berikutnya. Dia tidak akan memberikan batu kepada orang yang minta roti. Tidak akan memberikan kalajengking kepada anak yang minta ikan. Dan kalau minta kalajengking dikasih nggak? Kau bisa membedakan nggak antara batu dan roti? Ya bisa dong Pak. Itu kan kiasan bro. Anda minta banyak kalau Anda tidak siap minta. Anda tidak siap menampung, itu berbahaya. Maka tragisnya hidup termasuk kekayaan yang mestinya membahagiakan pun bagi orang tertentu bisa membinasakan. Tragis kan? Perkawinan yang membahagiakan pun akhirnya menjadi bencana bagi orang yang tidak siap menikah. Menikah itu tidak mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kalau kamu gak siap memberi kebahagiaan pada pasanganmu, jangan kamu kawin. Orang-orang yang egois itu kawin. Yang paling sengsara itu pasangannya. Makanya banyak wanita menyesali perkawinan. Kupikir dia pendekar, ternyata bajingan. Tidak sedikit juga pria menyesali perkawinannya, Bu. Saya pikir dia bidadari, ternyata kuntilanak. Ini kan fakta. Laki-laki tambah banyak duit, tambah sombong, mertua nggak dihormati, kawin lagi. Sengsara kan? Tragis hidup ini. Oke, bahagia. Udah enggak. Suami istri rukun, rumah tangga bahagia, anak cucu bagus, kumpul tiap malam minggu di restoran mewah, sekali makan 20 juta, 30 juta. Biasa, dengan 20 orang begitu. Wah, tapi makin you punya banyak, ketika you harus lepas makin sakit. Makanya kalau punya barang jangan menggenggam keras-keras. Kalau lepas sakit mendingan renggang-renggang. Yang erat kita pegang itu Tuhan. Orang makin banyak itu makin tragis loh waktu meninggalkan. Kecuali dia punya banyak artinya tidak terikat. Bayangkan kalau keluar dari rumah dalam kan ngap-ngap mau dibawa ke ruang ICU. Dia ngintip, dia lihat kolam renangnya yang berombak kecil itu. Dia lihat ruangan fitnessnya. Tragis. Tragis loh. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak punya rumah besar, tidak punya kolam renang. Saudara, kita punya negeri yang indah.
Saya tuh bukan nggak pengen punya rumah besar, pengen punya rumah besar, ada kolam renangnya, ada gazebo-nya. Saya juga pengen Pak, cuman saya tunda. Di langit baru, bumi baru. Lu kok ketawa, ada yang lucu? Nah, PR saya masih banyak di Surabaya. Apa itu surga? Nah, nanti ngomong lagi surga itu apa. Kalau surga enggak jelas, orang nggak pengen ke sana. Saya kasih kesimpulan, conclusion aja. Surga itu adalah pengulangan dunia yang gagal. Udah. Jangan kepikir surga itu tempat orang bangun lagi, tidur lagi, nyanyi lagi, bangun. Kayak di asrama gitu. Nggak usah 2 tahun, 3 bulan kita gila. Manusia hakikatnya kerja. Betul nggak? Homo ludens bermain, bersosialisasi. Kehidupan yang Tuhan ciptakan di awal penciptaan akan diulang lagi. Ada budaya, ada segala sesuatu yang indah yang sekarang ada. Terulang lagi, tapi sempurna tanpa dosa. Kalau Anda bayangkan surga itu nyanyi, bangun nyanyi, terus tidur lagi, bangun nyanyi. Itu surganya Mbah Surip. Sebenarnya Bapak Ibu, saya kalau mau datang ya, datang seminar pulang, saya punya waktu. Kalau Surabaya kan cuma 1 jam 20 menit paling lama. Nah saya mau datang lagi nanti. Biar orang Surabaya ini kan termasuk kota terbesar kedua. Supaya saudara itu bisa ngeremet, apa itu ngeremet? Untuk memberkati orang. Tapi saya heran ya kalau pendeta-pendeta itu ya, pendeta besar terutama, itu makin besar makin gak mau denger. Padahal saya mau ngomong gini, you boleh pinter. Tapi kalau soal Alkitab, you mesti belajar sama orang yang belajar. Belajar yang benar, bahasa aslinya, latar belakangnya. So you ngerti makna orisinil dari ayat itu. Tidak you tafsirkan kontemporer, suka-suka, sesuai dengan kepentinganmu, dikawinkan dengan semangat zaman. Itu rusak. Ini kan makna orisinil. Maka Bapak Ibu yang tidak puas, tadi Pak Benny katakan, tulis pertanyaan. Kita selesaikan secara jantan. Kalau toh masih kita nggak cocok, ya nggak apa-apa bro. Tetap kita saudara dalam Tuhan, oke? Teologi yang memisahkan, kasih memeluk. Oke. Abraham ini pilot project, baca lagi Pak Benny. Ini inti, jadi terpaksa khusus kita membahas hal ini. Ya, teruskan ayat berikutnya Pak. Ayat 10. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, Ya. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oleh Allah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu bisa 2 artinya Pak. Yang pertama, Tuhan Yesus menderita, mati di kayu salib, bangkit. Ini sebagai jalan manusia menemukan keselamatan, menemukan Allah. Amin. Makna yang kedua, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah aku siapkan, aku pulang menjemput kamu. Bukan tidak mungkin secara fisik Tuhan Yesus yang adalah logos atau firman itu menciptakan bumi baru, langit baru. Bapak Ibu kalau membaca Yohanes pasal 1, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu firman Tuhan Yesus. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ayat 10, dia datang pada milik kepunyaannya, dunia ini milik kepunyaan Tuhan. Cuman di Indonesia ini kita takut ngomong terang-terangan, karena Tuhan Yesus sudah sering dijolimi. Masa Allah jadi manusia, Allah punya anak. Dia pikir itu Karto kawin sama si Tukinem punya anak bejo gitu loh. Ini anak tidak dalam arti begitu bro. Salah memahaminya itu. Nah karena sering dijolimi begitu, apalagi sekarang di media, Yesus itu hasil hubungan gelap Maria dengan prajurit Roma loh. Gila enggak itu? Gila loh saudara, itu ngomong gitu. Cuman untung lu ngomongin Tuhan Yesus. Kalau ngomongin nabi lain dibedel lo punya badan lo. Kita mah diem. Kenapa kita diem? Tuhan mengajari kita mengembalikan semua ke Tuhan. Kalau kita marah, kita bikin front pembela Kristen. Kita melecehkan Tuhan Yesus seakan-akan dia perlu disubsidi.
Tuhan kita tidak perlu disubsidi biar Tuhan membela dirinya sendiri. Amin. Dia kuat kok mesti dibantu-bantu sama kita. Tenang aja bro. Tunggu tanggal mainnya. Nah saudaraku sekalian, Tuhan Yesus yang menciptakan semua itu. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang jadi. Maka di Mika pasal 5, kalau setiap Natal dibaca kan, ayat 1 dan 2. Pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Tuhan Yesus yang memerintah jagat raya ini. Sebagai Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Roh Maha Kudus. Nah, didelegasikan semua pemerintahan kepada putra tunggalnya Tuhan Yesus. Ini yang jadi